Hello buddy, see you again with me Jansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku, sobat semuanya, kawan semuanya, dengan Jansar Channel, channel yang berusaha untuk merubah kehidupan kita agar lebih baik, lebih terarah, dan lebih bermanfaat bagi semuanya, kawan. Now I am at Brighton License Beach. Brighton License Beach located at Brighton License, Rockdale, Sydney, Australia, is 13 km southwest of Sydney CBD, on the long streets of Botany Bay Beaches, to the west of Sydney Airport. Kawan semuanya, aku lagi di Brighton License, pantai Brighton License. Brighton License nama tempat pantai tersebut. Ini kawan, ini pantainya. Jadi saya jalan-jalan di pantai sini. Ini pantai ini berjarak sekitar 13 km barat daya dari kota Sydney, kawan. Dan pantai ini di sepanjang pantai Botany Bay, di sebelah barat Bandara Sydney. Jadi terpanjang sampai yaitu daerah Ramsgate Sound Sauci, kawan. Jadi sepanjang ini adalah pantai yang bagus untuk berenang, kawan. Seperti biasa, kawan, sambil jalan-jalan, sambil menikmati keindahan alam. Dan pantai ini adalah seperti air laut, adalah secara kauniyah. Kauniyah itu ayat secara alami, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gambaran. Apakah manusia bisa menciptakan seperti itu? Nah, ini pertanyaan bagi orang-orang yang masih tidak percaya adanya Sang Pencipta. Di sini pula aku juga mengajak pada kawan-kawan untuk memahami ayat-ayat secara tertulis, secara wahyu yang telah diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang diberikan kepada para nabinya, yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berupa Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah wahyu sebagai penyempurna kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Kali ini aku akan mengisahkan tentang manusia pertama yang akan dimasukkan ke dalam neraka selamanya, kawan, yaitu Qabil. Nah, kita tidak asing lagi mendengarkan Qabil kalau kita sebagai umat Islam. Qabil adalah anak dari Nabi Adam alaihissalam, punya kakak atau saudara yang namanya Habil. Jadi ceritanya ini masalah korban, kawan, korban peternakan atau pertanian. Sedangkan Habil waktu itu korbannya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Qabil atau adik dari Habil telah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah, kawan, sebab Qabil sewaktu mempersembahkan korbannya dipilihkan dari barang-barang yang terjelek, sedangkan Habil diambilkan dari barang-barang yang terbaik. Ini bedanya, kawan. Oleh karena itu turunlah surat Al-Maidah ayat 27 sampai 32, kawan. Jadi dikisahkan seperti itu. Di antara kisah-kisah yang perlu diluruskan terkait para nabi dan rasul serta dakwahnya adalah kisah Qabil dan Habil. Pasalnya kisah ini banyak yang menyelewengkan dari kisah yang sesungguhnya, yaitu dari Al-Quranul Karim tadi itu. Ini dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 27 sampai 32 dikisahkan seperti itu, kawan. Oleh karena itu, jika hendak mengetahui kisah ini secara detail dan runut, maka kaum muslimin harus merujuknya kepada sumber yang senantiasa bersih, jernih dari hal-hal yang sak atau yang ragu-ragu.
telaga yang tak pernah keruh, dan berita yang senantiasa benar hingga akhir zaman adalah Al-Quranul Karim, kawan. Selama tidak dirubah oleh tangan-tangan manusia. Di antara ayat yang mengisahkan Qabil dan Habil adalah surat Al-Maidah ayat yang ke 27 sampai 31 tadi, kawan. Jadi di situ diceritakan bahwa yang 27, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Lalu ia berkata, Qabil berkata, kawan, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-28. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu, untuk mengotori tanganku ini. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Lalu surah ayat yang ke-29-nya, sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang berlaku zalim. Dan ayat selanjutnya yang 30, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah untuk membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhlah, maka jadilah ia seorang di antara orang yang merugi selama-lamanya. Lalu disambung dengan ayat 31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak untuk menggali tanah, untuk mencontohi Qabil bagaimana untuk menguburkan saudaranya tersebut. Lalu berkatalah Qabil, aduhai celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak itu. Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini, karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal selama hidupnya. Lalu disambung dengan ayat yang ke-32 surat Al-Maidah, kawan. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia di muka bumi. Maka seperti itulah, kawan. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi kawan, dalam menafsirkan rangkaian ayat yang panjang ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, Allah Ta'ala menjelaskan buruknya akibat kejahatan, kedengkian, dan kezaliman dalam kisah dua orang putra Nabi Adam alaihissalam dari keturunannya langsung. Terkait nama kedua anak Nabi Adam alaihissalam itu, Imam Ibnu Katsir menyatakan jumhur ulama sepakat bahwa nama kedua anak Nabi Adam itu adalah Qabil dan Habil. Itulah, kawan. Jadi para ulama pun takut sebelum meneliti, mengoreksi dengan seteliti-telitinya supaya tidak sampai salah. Ini, kawan. Menurut penjelasan Imam Ibnu Katsir, setelah mengetengahkan asar di atas dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir berkata asar ini memberikan pengertian bahwa antara Qabil dan Habil bukan memperebutkan seorang wanita, tapi adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim supaya anaknya berkorban untuk Allah. Makanya disitulah manusia pertama kali yang masuk neraka selama-lamanya dari Nabi Adam alaihissalam, antara Qabil dan Habil. Itulah, kawan. Semoga
kita terhindar dari perbuatan yang jahat, dengki, sombong, yang zalim dan lain sebagainya kawan, agar kita menjadi orang yang selamat dan beruntung dunia akhirat. Oke kawan, dengan video ini apabila ada kurang benar, kurang jelas, mohon dimaafkan. Hidup di dunia hanya sementara, tidak ada yang abadi selamanya kawan. Janganlah kita berfoya-foya, nanti kita akan menjadi orang yang sia-sia. Jalan-jalan di Brighton License, pantainya di samping bandara. Apabila ada kata-kata yang kurang benar dan jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you in the next video. I hopefully our life more better and best insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.